Hai bro, apa kabar? Kita ketemu lagi ya bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan hari ini ya, saya mau share tentang ampli toa. Oke, sebelum saya membahas lebih lanjut tentang ampli toa ya bro. Ini untuk user ya atau pengurus masjid atau musola ya. Saya mau cerita agar tidak salah memvonis kerusakan. Karena ini sifatnya umum ya, sering terjadi. Begitu. Oke, sebelum sampai di sini, ini pengurusnya cerita ya bro ya. Ini pengalaman bisa didengar oleh semuanya ya, karena umum setiap toa kan mestinya kan ada di masjid atau musola. Ini pengurusnya cerita bro, kemarin ketika hari raya ya, takbiran semalaman dipakai ini bagus lantang, tapi hari berikutnya suaranya itu pelan, berebet-berebet, tidak jelas. Kemudian beliau memvonis speakernya kebakar atau rusak. Alhasil pengurusnya beli speaker baru. Speaker toa itu loh bro, kan mahal itu. Setelah beli speaker baru, dicoba langsung, hasilnya tetap sama. Suaranya nggak karu-karuan, berbet. Baru beliau bilang, wah ini ya amplinya yang rusak. Nah, agar tak terjadi hal seperti itu ya bro ya, tujuan saya share ini adalah agar kalian tuh Jangan lupa like dan rugi subscribe nantinya. ya bro. Ketika memvonis speaker rusak, ternyata speakernya ndak. Padahal sudah keluaran dana besar loh. Satu speaker kalau di sini tuh ada yang 2,5 loh bro, juta. Oke, ternyata speakernya ndak rusak. Baru amplinya sampai ke sini. Baru mau vonis, wah berarti amplinya yang rusak. Oke, kalau cara-caranya sebetulnya sudah benar bro. Ini sekedar share. Jadi, kalau ada user atau pengurus musola mengalami amplinya seperti ini ya, contoh seperti ini. Pertama, kalau curiga di speaker, jangan beli speaker baru dulu. Langkah tadi sebetulnya bener, cuma mahal. Tapi kita ambil, kalau curiga speaker, kita ambil amplinya. Kemudian kita coba di salon rumah itu loh. Kemarin aku cerita gitu, apa bisa mas? Ya bisa, sama-sama speaker kok. Cuma beda bentuk saja. Oke. Kalau di speaker rumahan kalian coba jangan lupa ya, COM atau ground ya, COM sama 4-16 ohm. Jangan sampai kalian langsung coba di 100 volt ini ya, 330. Jadi COM sama 4-16 ohm ini. Yang model ini seperti itu. Kalau yang lebih besar wattnya biasanya ada 4 ohm sendiri, ada 8 ohm sendiri. Seperti itu. Kalau kalian coba di salon rumahan tuh salon bebas lah, mau 12N mau 8N bebas. Kalau kalian coba di speaker rumahan itu kok hasilnya sama, tetap berebet, itu artinya memang amplinya yang rusak. Nah, seperti itu cara menentukan kerusakan ya bro. Kalau ternyata di salon rumahan kok bening, artinya memang speakernya yang rusak. Oke, untuk pengurus-pengurus biar ndak borosan dana itu saja. Caranya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah untuk teknisi ini ya, bengkel atau tukang reparasinya. Untuk kerusakan semacam ini ya bro ya. Bentar. Ini kan berebet bro.
Kemarin ketika sampai saya coba di salon 12N. Hasilnya memang berebet bro, ketika saya input colokan toanya, mikrofon, kemudian outputnya saya masukkan di speaker 12 in, hasilnya berebet, seluruh colokan ini berebet semua. Kok bisa? Kemudian ketika saya cek di bagian input ini RCA, jadi di input RCA-nya ini bro, saya inputi dari mixer ataupun dari HP, ternyata hasilnya lebih baik. Kalau sampai ada kejadian seperti ini ya bro ya, itu jangan memvonis ada komponen ini yang rusak bro, kalau kejadiannya seperti ini loh ya. Kemudian untuk memastikan, maka saya membongkarnya seperti itu bro. Jadi saya membongkar ini hanya untuk memastikan saja apakah ada jalur yang rusak atau ada komponen preamp yang rusak. Karena ketika saya inputi dengan musik itu bisa lebih baik hasilnya bro. Jadi curiga di bagian preamp. Setelah TR-TR-nya saya cek, jalur-jalur saya cek, kemudian solderan-solderan yang retak kita perbaiki. Ada perubahan sedikit ya bro. Nah, kalau ada kejadian seperti itu, maka karena saya sudah terbiasa, sudah berulang kali memperbaiki ampli-ampli, maka sebaiknya kalian putar saja bagian VR bias bro. Kejadian ini sering terjadi bro. Mungkin karena terlalu panas atau gimana kemarin, kan di pleter ya. Kalau takbiran di musola biasanya kan nyampe malam hampir pagi, kemudian disambung subuh sampai riyo selesai kan, sholat id selesai, seperti itu. Jadi mungkin terlalu panas atau gimana, ini nilainya melar bro. Jadi saya sesuaikan lagi, dan ternyata hanya itu masalahnya bro. Jadi VR yang molor ini kan tegangan bias ini berubah. Kalau berubahnya, kalau melar kan otomatis biasanya kurang bro, biasanya menghasilkan audio berebet-berebet seperti itu. Ketika sudah diputar dan hasilnya bening semua. Jadi saya cerita seperti ini agar tidak cepat memvonis kerusakan. Nanti malah ngobrol-ngobrol sampai mana-mana. Jadi pengalaman ini saya share agar teman-teman itu tidak sampai mengeluarkan dana yang besar ya untuk memvonis kerusakan. Jangan sampai keliru, begitu maksudnya ya bro ya. Sudah berulang kali ini bro. Kalau memang ada kerusakan di TR panel itu mudah bro. Kalau ini short, biasanya sekring ini tetap putus, di speaker tidak rusak karena ini menggunakan trafo OT. Jadi tegangan tidak bisa langsung loss bro. Karena ini OT, biasanya berimbas di fuse seperti itu kalau ada konslet. Oke, sebetulnya mudah banget. Hanya seperti itu bro. Jadi ini beres, ini saya bongkar karena untuk memastikan jalur-jalur. Jangan sampai ketika kita coba itu sudah bening, nanti dibawa di perjalanan kantrok-kantrok sampai di tempat berebet lagi. Itu yang malu kan kita sendiri. Jadi sebaiknya kita pastikan sebaik-baiknya, kalau perlu kita ketok-ketok atau gimana, untuk memastikan bahwa ini benar-benar sudah beres.
Oke bro, sedikit cerita tentang TOA ya, ampli TOA dan kerusakan-kerusakannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya terutama untuk pengguna dan untuk teman-teman yang belum pernah servis TOA atau pemula-pemula ya. Jadi cerita saya ini saya berharap tidak kecolongan lah, tidak mudah memvonis kerusakan agar tidak terlalu banyak biaya. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk semuanya. Sampai ketemu lagi. Ini sudah beres bro, tinggal baut-baut saja.